Apakah kalian tahu apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan. Hal ini disebabkan oleh naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer bumi. Lalu, apakah kalian tahu apa saja fakta-fakta perubahan iklim itu? Fakta yang pertama adalah peningkatan suhu permukaan air laut. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pengamat Kondisi Samudra dan Atmosfer Amerika (NOAA), suhu samudra secara global mengalami peningkatan sebesar 0,02 derajat Celcius pada Agustus 2019. Permukaan laut mencapai suhu tertingginya sepanjang sejarah pada 2019. Suhu air laut meningkat 2-3 derajat Celcius dibandingkan dengan 3-5 juta tahun sebelumnya. Ekosistem laut merupakan ekosistem yang paling sensitif terhadap peningkatan suhu. Pemanasan ini terjadi hingga kedalaman 700 meter dari permukaan laut. Berdasarkan pembagian zona lautan, wilayah kedalaman tersebut merupakan wilayah yang paling tinggi keanekaragaman hayatinya. Fakta yang kedua adalah menghilangnya salju abadi di Pegunungan Puncak Jaya, Papua. Satu-satunya tempat di wilayah Indonesia yang diselimuti lapisan salju berada di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Salah satu puncak Pegunungan Jayawijaya yang terkenal adalah Puncak Cartens. Puncak Cartens ini masuk ke dalam 7 puncak tertinggi di dunia yang menjadi destinasi favorit para pendaki. Kini, hamparan es yang disebut-sebut sebagai salju abadi itu tak lagi abadi. Pada tahun 1850, Glacier memiliki luasan 19,3 km. Pada tahun 2018, luasan Glacier tersebut hanya tersisa 0,5 km. Peristiwa berkurangnya salju abadi dari Pegunungan Jayawijaya ini menjadi salah satu gejala bahwa peningkatan suhu global benar-benar terjadi, sebab glacier tropis sangat rentan atau sensitif terhadap perubahan suhu. Fakta yang ketiga yaitu mencairnya es di kutub. Bumi ini memiliki hamparan daratan yang berupa es. Sekitar 90% bagian hamparan daratan es berada di Antartika, sedangkan 10% bagian sisanya berada di lapisan es Greenland. Es Antartika dan Greenland memiliki peran sebagai penutup pelindung bumi dan lautan. Apabila dicitrakan dari luar angkasa, es Antartika dan Greenland nampak seperti hamparan atau bintik berwarna putih cerah. Putih merupakan warna yang dapat memantulkan gelombang atau panas dengan baik. Sehingga fungsi hamparan putih es tersebut adalah untuk memantulkan kembali panas berlebih menuju ke luar angkasa agar suhu bumi terjaga. Hal tersebut juga menyebabkan kutub utara lebih dingin dibandingkan dengan bumi lainnya, sehingga hilangnya es kutub dapat memperburuk kondisi peningkatan suhu permukaan bumi. Bumi telah kehilangan sekitar 28 triliun ton antara tahun 1994 sampai dengan 2017. Fakta keempat adalah kenaikan permukaan air laut. Salah satu dampak mencairnya es di kutub adalah kenaikan permukaan laut, sebab air limpasan pencairan es tentu akan bermuara di laut dan meningkatkan ketinggian permukaan air laut. Menurut data yang dirilis oleh NASA, kenaikan permukaan air laut secara global meningkat sebesar 97 nanometer dengan rata-rata peningkatannya adalah 3,3 nanometer per tahun. Dampak peningkatan ketinggian permukaan air laut ini akan sangat dirasakan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir laut. Bencana banjirop dan kenaikan permukaan air laut yang lebih tinggi saat terjadi pasang akan sering terjadi. Fakta kelima yaitu fenomena El Nino dan La Nina. El Nino adalah fenomena meningkatnya suhu Samudra Pasifik bagian timur, sehingga air permukaan laut yang lebih hangat, kita sebut saja sebagai kolam panas bergeser dari bagian barat Samudra Pasifik, dekat Papua, Indonesia, ke arah timur, dekat Peru, Amerika Selatan. Sementara itu, La Nina kebalikan dari El Nino. La Nina merupakan fenomena menurunnya suhu Samudra Pasifik bagian timur. Jadi, yang suhunya panas waktu El Nino adalah Samudra Pasifik bagian barat, sehingga kolam panas bergeser dari bagian timur Samudra Pasifik dekat Peru ke arah barat, dekat Papua.
Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap makhluk hidup? Yang pertama, dampak dari meningkatnya suhu permukaan air laut. Suhu perairan berpengaruh pada karang. Meningkatnya suhu perairan menyebabkan karang mengalami pemutihan atau bleaching, sehingga karang sulit tumbuh dan rentan penyakit, sehingga terjadi kematian massal. Seperti yang telah kita ketahui bahwa karang merupakan habitat berbagai biota laut. Ketika karang mengalami kerusakan, berarti kehidupan biota laut lainnya terancam. Beberapa spesies memiliki siklus hidup dan proses reproduksi yang dipengaruhi oleh suhu. Contohnya adalah udang krill. Udang ini bereproduksi dalam jumlah yang sedikit jika suhu perairan meningkat. Begitu pula penyu. Jenis kelamin anakan penyu dipengaruhi suhu. Jika suhu perairan hangat, maka anakan penyu dominan betina. Sedangkan jika perairan dingin, maka anakan penyu dominan jantan. Dengan demikian, peningkatan suhu dapat mempengaruhi populasi organisme laut dan bahkan dapat pula menyebabkan kepunahan. Selain itu pula, peningkatan suhu berpengaruh pada penyebaran spesies dan juga penyakit laut. Pada wilayah tertentu, bakteri akan meningkat jumlahnya sehingga mengurangi kadar oksigen pada wilayah tersebut. Hal ini mengakibatkan organisme lainnya bermigrasi ke tempat lainnya dan bisa berujung pada kematian. Yang kedua, yaitu dampak dari menghilangnya salju abadi di Pegunungan Puncak Jayawijaya. Peristiwa mencarinya es gletser Pegunungan Jayawijaya ini akan berdampak pada kuantitas dan kualitas air pada daerah tersebut, seperti perubahan debit air, suhu air, dan lain-lain. Perubahan kuantitas dan kualitas air tersebut dapat mengganggu ekosistem air tawar. Yang ketiga, yaitu dampak dari mencairnya es di kutub. Perubahan kondisi gletser es di kutub dapat mempengaruhi keberlangsungan makhluk hidup yang hidup di daerah tersebut. Makhluk hidup selalu berusaha melakukan adaptasi terhadap perubahan kondisi habitatnya. Akan tetapi, tidak semua makhluk hidup dapat melakukan adaptasi terhadap perubahan kondisi habitatnya. Salah satu hewan yang tinggal di daerah kutub dan terdampak perubahan kondisi gletser es di kutub adalah beruang es. Beruang es terpaksa mencari makanan di daratan akibat es di atas lautan banyak yang telah mencair. Berkurangnya wilayah tempat berburu beruang es tentunya akan memperkecil peluang bertahan hidupnya beruang es sehingga menurunkan populasi hewan ini. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka beruang es bisa mengalami kepunahan. Yang keempat, yaitu dampak dari kenaikan permukaan air laut. Terjadinya peningkatan permukaan air laut akan berdampak pada masyarakat pesisir dan daerah dataran rendah di seluruh dunia, dengan timbulnya fenomena banjir, erosi pantai dan perendaman, serta hilangnya pulau-pulau kecil. Dampak dari El Nino terhadap cuaca di Indonesia adalah mengurangi curah hujan. Selain itu, kondisi ini juga bisa memicu kondisi kekeringan wilayah Indonesia. Kondisi ini jelas mengkhawatirkan. Kekeringan atau kemarau panjang bisa menyebabkan masalah. Contohnya, pada sektor pertanian yang mungkin mengalami gagal panen. Maka dari itu penting mengantisipasi dengan menyusun kebijakan yang mengantisipasi jika fenomena ini terjadi lagi. Sedangkan dampak dari La Nina terhadap Indonesia adalah pembentukan awan di Samudra Pasifik minim dengan meningkatnya curah hujan di Indonesia. Jika fenomena ini terjadi, penduduk Indonesia harus waspada karena ini akan memicu hujan lebat. Kondisi ini akan menyebabkan bencana banjir dan longsor.